Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian abstrak. Dalam menjalankan sebuah roda pendidikan, profesi guru menjadi faktor paling penting dalam proses belajar mengajar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan surat tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Surat tersebut berisikan suatu perintah bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan kementerian atau lembaga baik pada instansi pusat maupun pada instansi daerah untuk segera melaksanakan amanat UU ASN atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Manajemen Kepegawaian Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja atau PP Nomor 49 Tahun 2018 yang kemudian selanjutnya diubah menjadi PP Manajemen atau PPK. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang persepsi guru honorer terhadap sistem PPK yang terdapat dalam undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Populasi penelitian ini adalah guru honorer yang ada di MTS Ali Imron Medan. Instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa indikator pemahaman guru honorer terhadap PPK sebesar 50% masuk dalam kategori tidak paham. Dan indikator tanggapan guru honorer terhadap PPK sebesar 50% termasuk dalam kategori setuju. Dengan demikian, bahwa PPK dalam penyebaran informasi masih kurang dipahami, namun dapat dijalankan sebagai salah satu cara memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Disadari ataupun tidak disadari, sebenarnya setiap orang telah melakukan penelitian. Hal ini tidak jauh dari masalah atau persoalan yang pernah dihadapi, sehingga setiap orang ingin mencari jawaban atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam penelitian dan ilmu pengetahuan merupakan suatu yang saling bergandengan dalam artian saling melengkapi. Dalam penelitian adalah proses dan ilmunya adalah produk. Ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi suatu kata majemuk yang mengandung arti tersendiri. Pada dalam hal penelitian yang merupakan usaha menarik kesimpulan yang bisa dipercaya kebenarannya, yang kemudian dilakukan secara sadar dan teliti berdasarkan prosedur ilmiah tertentu. Berbicara mengenai penelitian sosial, maka tentang penyelidikan akan sosial. Penelitian sosial sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk penyelidikan yang dirancang guna menambah pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik sosial. Sekian penjelasan latar belakang yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian sosial. Secara epistemologi, penelitian merupakan sistematis menjadi kerangka yang dibentuk buat mencari jawaban atas pernyataan penelitian. Penelitian mengacu dalam taktik holistik yang dipilih buat mengintegrasi antara komponen penelitian dengan koherenen. Dalam permasalahan penelitian ini ada pendekatan atau metode ilmiah, yang penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif. Yang selanjutnya yaitu mengenai beberapa aspek dalam penelitian ilmu sosial dalam penulisan proposal atau skripsi. Menurut Egon G. mengaplikasikan paradigma penelitian sosial ke dalam 3 aspek, yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang terakhir metodologi, yang dimana ontologi merupakan membahas apa yang diketahui dalam penelitian, yang kedua epistemologi menanyakan bagaimana hal tersebut bisa diketahui, yang ketiga yaitu metodologi, yaitu mencari cara untuk mengetahui sesuatu. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian penulisan proposal atau skripsi, yang dimana jenis-jenis penelitian penulisan proposal atau skripsi terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama penelitian eksploratif, yaitu untuk mengetahui sesuatu dengan cara menggali atau mengeksplor. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif, adalah penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu dan kemudian mendeskripsikannya. Yang ketiga yaitu penelitian eksperimen, adalah penelitian untuk mengetahui akibat dari perlakuan yang dengan sengaja dilakukan. Yang keempat yaitu penelitian evaluasi, adalah penelitian untuk mengetahui keterlaksanaan sesuatu kebijakan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penelitian ilmu sosial dalam penulisan proposal atau skripsi.
Yang pertama, membuat rancangan penelitian. Pembuatan rancangan penelitian ini merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sosial. Pada umumnya, rancangan penelitian dibuat dalam bentuk proposal, yang dimana terdiri atas bab pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Adapun bagian rancangan penelitian mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan topik penelitian, kedua penulis judul penelitian, ketiga penulisan latar belakang masalah, keempat penulisan rumusan masalah, yang kelima penulisan tujuan penelitian, keenam penulisan metode. Adapun tujuan langkah-langkah penelitian ilmu sosial dilakukan dalam penulisan proposal atau skripsi. Adapun tujuan dari langkah-langkah penelitian ilmu sosial dalam penulisan proposal atau skripsi, yang mana dapat dijabarkan satu, mendeskripsikan fenomena dalam masyarakat. Fenomena sosial ini adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat dan diperlukan pemecahan masalah untuk hal tersebut. Adapun yang kedua, memperkirakan fenomena baru yang terjadi. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara fenomena, yakni menggunakan metode penelitian yang tepat dan pas. Adapun yang keempat, memiliki tujuan praktis, yakni penelitian yang dilakukan harus bisa dimanfaatkan dengan langsung dalam kehidupan nyata. Adapun kegiatan seperti ini biasanya dikenal dengan metode applied research untuk suatu tujuan. Adapun yang kelima, memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta yang ketujuh dapat menguji kebenaran, ataupun setidaknya dapat mengembangkan apa yang telah didapatkan dari peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang. Mungkin ini saja pembahasan saya ucapkan terima kasih. Dalam suatu negara, salah satu yang menjadi faktor penting terhadap kemajuannya ialah sumber daya manusia atau SDM. Dalam hal ini, negara yang berkualitas maka dapat dilihat dari penduduknya. Apabila kualitas penduduknya tinggi, maka ini akan menjadi untung atau dapat dikatakan modal bagi negara untuk melakukan pembangunan dan kenaikan ekonomi negara tersebut. Akan tetapi, jika sumber daya manusia malah sebaliknya menurun, maka akan ada suatu pertanyaan yang timbul tentang bagaimana negara memberikan pengaturan untuk memajukan penduduknya. Adapun persoalan yang masih ada dan masih sangat hangat diperbincangkan dalam masyarakat ialah persoalan mengenai guru honorer dan guru non-dik yang belum mendapatkan kesejahteraan, dan juga mengenai perbedaan kesenjangan antara guru tetap dengan guru honorer. Bukan hanya statusnya saja, melainkan juga pada faktor lain, seperti bisa kita lihat kejelasan gaji atau kompensasi yang diterimanya. Berbicara mengenai pendidikan pada saat ini yang sedang memasuki era Society 5.0, yang dimana tantangan-tantangan baru muncul dan sebagai penyempurna dari konsep yang telah ada sebelumnya, yakni revolusi 4.0. Pada era Society 5.0 merupakan sebuah konsep masyarakat yang lebih menekankan pada upaya menempatkan manusia sebagai pusat dari inovasi atau human center. Hal ini dapat berarti bahwa era ini bersumber pada daya manusia yang sudah harus memiliki kualitas yang baik guna menjadi seorang inovator di dalam kehidupan. Lantas, bagaimana dengan status kepegawaian non-PNS? Hal ini yang menjadi pembahasan yang menarik mengenai bagaimana kesejahteraannya, hak-haknya, serta tanggung jawab yang diemban. Dan bagaimana pula pemerintah dalam menanggapi isu yang kian semakin membingungkan masyarakat, terutama bagi para lulusan yang nantinya akan menjadi seorang tenaga pendidik. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengenal dan mengetahui secara mendalam mengenai kesejahteraan guru yang kemudian akan dibahas dalam penelitian ini. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu SLR atau Sistem Literatur Review, dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi semua ketersediaan penelitian yang relevan terhadap rumusan masalah yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian SLR yaitu untuk menemukan dan membantu mengatasi masalah yang akan masalah yang telah dirumuskan, yaitu implementasi kebijakan Undang-Undang P3K terhadap guru honorer, yang dimana para penulis mencari data atau bahan dari literatur seperti jurnal atau artikel yang dijadikan sebagai landasan. Adapun keterkaitan penggunaan metode SLR, penulis mencari dan mengumpulkan jurnal dan mengambil kesimpulan. Baik, itu saja. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil pembahasan, yang dimana peraturan kebijakan P3K. Pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang dialami oleh guru honorer, baik dari status yang tidak jelas, kesejahteraan rendah, dan kualitas. Pemerintah tetap berusaha keras untuk mengurangi permasalahan tersebut dengan pengangkatan 1 juta guru honorer dalam program rekrutmen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau yang disingkat menjadi P3K pada periode 2021. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 4 UU nomor 5 tahun 2014
tentang aparatur sipil negara atau ASN. Jadi selanjutnya itu ada pengadaan P3K yang dimana selama ini terkesan carut marut atau ngasal, memang menjadi cikal bakal berkembangnya jumlah pegawai tetap di birokrasi. Sayangnya tingginya jumlah pegawai tidak tetap ini seringkali tidak diikuti dengan kinerja yang baik. Adanya analisis terhadap kebutuhan P3K ini dirasa baik agar nantinya P3K yang direkrut mempunyai posisi dan tugas yang jelas. Harapannya juga terbentuk keseimbangan antara kebutuhan pekerjaan dengan jumlah P3K. Penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi pegawai ini menunjukkan bahwa UU ini telah mengadopsi sistem merit dalam mengadakan P3K. Tahapan dalam pengadaan calon P3K sesuai dengan UU ASN pasal 95 ayat 2 adalah tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Setelah diangkat menjadi P3K dan melaksanakan tugasnya, P3K ini tidak serta-merta dapat secara otomatis diangkat menjadi calon PNS. Karena untuk itu, P3K harus mengikuti semua proses seleksi calon PNS seperti pada umumnya seleksi yang dilakukan. Baik, itu saja. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hitungan anggaran pegawai pemerintahan yang kejadian pekerjaan P3K guru dalam alokasi DA tahun 2022. Sehubung dengan rencana pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian P3K, guru tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai yaitu yang pertama, berdasarkan Undang-Undang tahun 2021 nomor 6 tentang anggaran pendapatan dan gaji negara tahun 2022 telah ditetapkan alokasi dana alokasi publik atau yang disebut dalam tahun anggaran 2022 telah dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan cara fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sebagai informasi dapat disampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan untuk menjaga integritas, maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai DJPK sesuai dengan reformasi dari Republik 2022. Yaitu selanjutnya di sini saya menjalankan pro dan kontra P3K. Dalam suatu sistem kebijakan yang dirancang oleh pemerintah sudah pasti memuat konflik di dalamnya, baik itu pro maupun kontra. Maka dalam hal ini pro kontra yang terjadi dalam PPK ialah sebagai berikut. Yang pertama, P3K memberikan kesempatan bagi kepada siapapun untuk mendaftarkan diri menjadi guru yang diangkat sebagai pegawai pemerintah tanpa memandang usia. Kesempatan ini menjadi peluang bagi berbagai pihak termasuk guru honorer yang berusia di atas 30 tahun untuk dapat menjadi pegawai pemerintah layaknya PNS. Kedua, pemerintah telah menetapkan nominal gaji P3K dalam Perpres nomor 19 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Ketiga, sistem P3K memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan usulan formasi guru yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dan yang terakhir, yang keempat, usulan formasi guru P3K dari pemerintah daerah telah disinkronkan dengan kebutuhan daerah dan jumlah kekurangan guru pada daerah tersebut. Baik, demikianlah penjelasan saya. Berdasarkan pernyataan narasumber di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kebijakan PPPK atau yang disebut juga P3K yang direncanakan pemerintah sudah cukup berjalan dengan baik. Meski masih terdapat banyak kekurangan, hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah sekiranya dapat memperbaiki lagi mengenai kesenjangan yang terjadi, terutama dalam pencairan dana yang masih tersendat. Perbedaan pemahaman setiap individu itu sudah pasti terjadi dan akan terus muncul selama belum adanya kepastian yang mengatur. Lantas, dari kebijakan mengenai PPPK atau yang disebut P3K, harus adanya penerapan hukum yang jelas. Begitu juga dengan informasi yang ada, sehingga para tenaga pendidik dapat sejahtera sebagaimana mestinya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan bagian penutup. Secara umum pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk masalah perekrutan guru baik yang PNS maupun non-PNS yang kemudian dijadikan PPK. Dalam hal ini, perekrutan guru sudah diganti dengan jalur pegawai pemerintah pada perjanjian kerja atau PPK. Dampak dari kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masing-masing individu terutama di kalangan guru honorer mengenai kejelasan dan kesejahteraan hidup. Maka dari itu, pemerintah berupaya keras mungkin agar tidak terjadi kesalahan makna yang kemudian akan mengakibatkan kurangnya kesejahteraan bagi guru honorer.